antara raksasa dan Yajuj Majuj. Di zaman yang telah lama terlupakan oleh manusia, dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar. Bangsa raksasa yang perkasa dan kaum Yajuj dan Majuj yang beringas. Kedua bangsa ini telah berseteru selama berabad-abad, tetapi sebuah ramalan kuno menyatakan bahwa akan tiba hari di mana pertempuran terakhir akan menentukan siapa yang berhak menguasai dunia. Bangsa raksasa adalah makhluk besar dengan tubuh setinggi gunung, kulit sekeras baja, dan kekuatan yang mampu merobohkan benteng dalam satu pukulan. Mereka dipimpin oleh Raja Asgard yang kebijaksanaannya diakui di seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, Yajuj dan Majuj adalah gerombolan yang tak terhitung jumlahnya dengan nafsu penghancuran yang tiada tanding. Mereka tak mengenal lelah, memakan apa saja yang mereka temui, dan menghancurkan kota-kota tanpa belas kasihan. Mereka bagaikan gelombang laut yang tiada habisnya, dipimpin oleh panglima kejam bernama Hazar. Ketika gerbang besi yang selama ini mengurung Yajuj dan Majuj akhirnya runtuh akibat gempa dahsyat, dunia pun bersiap menghadapi perang yang tak terelakkan. Bab 1. Kejatuhan Benteng Utara. Pagi itu, langit dipenuhi asap tebal. Di benteng utara milik bangsa raksasa, para penjaga melihat dari kejauhan lautan pasukan Yajuj dan Majuj yang berlari tanpa henti, memenuhi lembah dan bukit seperti semut hitam. Trompet peringatan dibunyikan, dan raksasa dari seluruh penjuru bersiap menghadapi serangan yang tak terhindarkan. Jangan biarkan mereka melewati tembok, teriak Jenderal Borger. Tangan kanannya menggenggam kapak raksasa. Namun, kaum Yajuj dan Majuj datang seperti banjir besar, memanjat tembok dengan kecepatan yang tak masuk akal. Mereka menggigit dan mencakar para raksasa, sementara yang lain menghancurkan gerbang dengan senjata kasar. Perlawanan sengit terjadi, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Satu persatu, raksasa tumbang. Cairan merah mengalir di tanah seperti sungai merah. Benteng utara pun jatuh. Perlawanan bangsa raksasa. Ketika berita kejatuhan benteng utara sampai ke istana Raja Asgard, ia tahu bahwa ini adalah saatnya bagi bangsa raksasa untuk berkumpul dan bertempur. Dengan suara menggelegar, ia memanggil pasukan terkuatnya. Talgrun, penjaga gunung batu, yang mampu mengangkat bongkahan gunung dan melemparkannya sejauh ratusan meter. Warlord, penguasa api, yang bisa menghembuskan napas api seperti naga. Bruna, sang raksasa perisai, yang memiliki tameng raksasa yang mampu menahan 1000 panah. Raja Asgard menatap pasukannya dengan penuh keyakinan. Hari ini, kita bertarung bukan hanya untuk negeri kita, tetapi untuk menghentikan kegelapan selamanya. Dengan itu, mereka bergerak menuju lembah Azagor, tempat pertempuran terakhir akan berlangsung. Pertempuran di lembah Azagor. Di lembah itu, kedua kekuatan akhirnya bertemu. Raksasa berdiri kokoh seperti gunung, sementara Yajuj dan Majuj datang dalam jumlah yang bahkan sulit dihitung. Dengan raungan perang, Raja Asgard mengayunkan palu raksasanya ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang menumbangkan ratusan Yajuj dan Majuj. Talgrun melemparkan batu-batu besar yang menghancurkan ribuan lawan. Warlord membakar musuh dengan napas apinya. Namun, Yajuj dan Majuj
terus bertambah. Ketika satu terbunuh, 10 lainnya muncul. Mereka melompati tubuh kawan mereka yang gugur dan terus maju tanpa henti. Hazar, pemimpin mereka, tertawa keji. Kalian bisa membunuh kami, tapi kalian tak akan pernah menang. Kami adalah akhir dari segalanya. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Darah membanjiri lembah. Raksasa bertahan dengan gagah berani, tetapi jumlah mereka mulai berkurang. Pengorbanan terakhir. Saat situasi semakin terdesak, Raja Asgard tahu bahwa mereka tak bisa menang dengan kekuatan saja. Ia memutuskan melakukan pengorbanan terakhir. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia memanggil sihir kuno yang diwarisi dari leluhurnya. Tanah mulai bergetar, gunung-gunung pecah, dan langit menjadi gelap. Aku akan menyegel mereka kembali, teriaknya. Dengan satu pukulan terakhir, ia menghantam tanah dengan palunya. Bumi terbelah, menciptakan jurang yang dalam dan menghisap Yajuj dan Majuj ke dalamnya. Jeritan mereka menggema saat mereka jatuh ke dalam kegelapan. Namun, pengorbanan itu juga menghabiskan kekuatan Raja Asgard. Dengan napas terakhirnya, ia tersenyum melihat dunia kembali damai sebelum tubuhnya berubah menjadi batu, menjadi monumen abadi atas keberanian bangsa raksasa. Kaum Yajuj dan Majuj telah tersegel kembali, tetapi bangsa raksasa juga kehilangan hampir seluruh pasukan mereka. Hanya segelintir yang selamat, dan mereka memilih untuk menyendiri, hidup di pegunungan dan gua-gua tersembunyi. Legenda mereka menjadi mitos yang diceritakan turun-temurun oleh manusia tentang pertempuran besar antara raksasa dan kegelapan yang hampir menelan dunia. Namun, di suatu tempat yang jauh, terdengar bisikan halus dari dalam bumi. Tanda bahwa Yajuj dan Majuj belum benar-benar musnah. Kebangkitan kaum Yajuj dan Majuj. Di zaman yang jauh, setelah peradaban manusia mencapai puncaknya, dunia yang dahulu damai mulai diliputi tanda-tanda kehancuran. Di lembah-lembah yang tersembunyi dan di balik pegunungan yang menjulang tinggi, segel besi raksasa yang telah berabad-abad menahan kaum Yajuj dan Majuj mulai melemah. Getaran tanah yang halus, suara gemuruh dari bawah bumi, dan angin yang berbisik ketakutan menandakan bahwa saat yang telah diramalkan sejak dahulu akhirnya tiba. Di dalam penjara mereka yang gelap, makhluk-makhluk buas itu mulai merasakan kebebasan yang semakin dekat. Mata mereka yang merah menyala seperti bara api mulai berkilat dengan penuh amarah dan dendam. Kuku-kuku mereka yang tajam mencakar-cakar dinding besi yang mulai retak. Mereka telah lama menunggu saat ini, saat di mana dunia sekali lagi akan menjadi saksi kebrutalan mereka. Pada malam yang paling mencekam, langit berubah menjadi merah darah, dan petir menyambar-nyambar di cakrawala. Tanah bergetar dengan dahsyat, dan suara retakan yang memekakan telinga menggema di seluruh penjuru dunia. Gerbang besi raksasa yang selama ribuan tahun mengurung mereka akhirnya roboh dengan dentuman yang mengguncang bumi. Asap hitam dan debu membumbung ke udara, mengaburkan pandangan. Sementara dari dalam kegelapan itu, Yajuj dan Majuj bangkit dengan raungan haus darah. Mereka keluar dari penjara. Mereka bagaikan gelombang lahar yang tak terbendung. Dengan jumlah yang tak terhitung, mereka menyebar ke segala penjuru, menghanguskan hutan-hutan, meratakan gunung-gunung, dan menelan kota-kota dalam kobaran api kehancuran. Tak ada yang dapat menghentikan mereka.
Mereka adalah bencana yang tak terelakkan, hukuman yang telah lama tertunda. Para pemimpin dunia berusaha mengumpulkan kekuatan untuk melawan mereka, tetapi sia-sia. Senjata manusia tak mampu menembus kulit mereka yang tebal. Kota-kota dengan tembok paling kuat runtuh dalam sekejap. Mereka datang seperti angin topan, meninggalkan kehancuran di setiap jejak mereka. Dalam keputusasaan, para penyintas mencari perlindungan di gunung-gunung tinggi, berlindung di balik reruntuhan peradaban yang dulu mereka banggakan. Namun, bisikan para tetua mengingatkan mereka akan satu harapan terakhir, sebuah takdir yang telah lama dituliskan, bahwa hanya kekuatan ilahi yang dapat menghentikan gerombolan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika harapan manusia hampir padam, langit kembali bergetar, tetapi kali ini bukan karena kehancuran, melainkan karena sebuah keajaiban yang akan mengakhiri teror mereka untuk selamanya.